Tiga cara ampuh sebagai strategi pengembangan sumber dana yayasan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJSP Official. Yayasan merupakan entitas non-laba yang memiliki tujuan utama menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Namun, untuk mencapai hal tujuan tersebut, yayasan tentu membutuhkan dukungan finansial yang cukup ya teman-teman. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber dana yayasan menjadi aspek penting yang perlu dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Nah, pada video kali ini kami akan menguraikan berbagai strategi efektif dalam pengembangan sumber dana yayasan untuk meningkatkan dampak sosialnya. Nah, mari kita coba untuk memahami pentingnya pengembangan sumber dana yayasan. Sebagai organisasi non-laba, yayasan bergantung pada dana dan sumbangan dari berbagai pihak untuk melaksanakan misi dan program-programnya ya. Nah, pengembangan sumber dana berperan penting dalam beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama adalah mendiversifikasikan pendapatan. Dengan mengandalkan satu atau dua sumber dana saja dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan keuangan. Maka dari itu, diversifikasi pendapatan dapat memberikan keamanan dan kestabilan finansial pada yayasan. Yang kedua, memperluas dampak. Dengan lebih banyak sumber dana, yayasan dapat memperluas cakupan program dan mencapai lebih banyak kelompok sasaran, sehingga dampak sosial yang dihasilkan semakin luas dan signifikan. Yang ketiga, menghadapi tantangan. Ketika kondisi ekonomi berubah atau ada perubahan dalam kebijakan pemerintah, memiliki beragam sumber dana akan membantu yayasan lebih tangkap dalam menghadapi tantangan finansial. Lalu bagaimana ya dengan strategi pengembangan sumber dana yayasan? Yang pertama dan paling penting adalah peningkatan kapasitas internal. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengembangan keuangan yang transparan misalnya. Yayasan harus menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang transparan agar donatur dan mitra percaya dan yakin kepada yayasan menggunakan dana yang diberikannya itu seperti apa begitu. Kemudian bisa melakukan pengembangan tim penggalangan dana. Dengan membangun tim penggalangan dana yang berdedikasi dan terampil dapat membantu yayasan mengidentifikasi peluang baru, mengelola hubungan dengan donatur, serta meningkatkan jumlah sumbangan. Lalu pelatihan dan pendidikan juga bisa dilakukan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf dan pengurus yayasan mengenai berbagai strategi penggalangan dana, manajemen keuangan, dan komunikasi efektif akan meningkatkan kemampuan internal yayasan dalam mengelola sumber dana. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kemitraan strategis misalnya. Dengan membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan, kemudian lembaga pemerintah, atau organisasi non-laba yang lain dapat membuka peluang baru dalam mendapatkan dana dan sumber dana lainnya. Bisa juga dengan program kemitraan bisnis sosial. Mengembangkan program kemitraan dengan bisnis sosial dapat memberikan pendapatan tambahan sekaligus mendukung inisiatif sosial dari yayasan. Bisa dengan saling menuai dalam proyek bersama atau berkolaborasi dengan yayasan lain. Dalam proyek atau kampanye bersama dapat meningkatkan daya tarik dan efisiensi dalam pengumpulan dana. Yang ketiga adalah dengan pemanfaatan teknologi ya. Nah, ini agak berat ya teman-teman. Bisa dengan melakukan crowdfunding. Dengan melakukan platform crowdfunding online dapat membantu yayasan mengumpulkan dana dari banyak orang secara efisien. Lalu penggalangan dana berbasis online. Di zaman seperti sekarang ini memanfaatkan potensi media sosial dan website yayasan untuk mendapatkan cerita dan misi secara inspiratif kepada calon donatur. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan program donasi berulang. Membuat program donasi berulang dapat membantu yayasan memperoleh pendapatan rutin dari pendukung setia. Nah, dari tiga strategi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya yayasan adalah proses yang kompleks dan memerlukan komitmen serta kreativitas. Dengan menjalankan strategi yang tepat, yayasan dapat meningkatkan kapasitas finansial dan mengoptimalkan dampak sosial yang dihasilkan. Perlu kolaborasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi penonton yang ingin berkontribusi dalam pengembangan sumber dana yayasan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat, bisa diterapkan di yayasan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan notifikasi informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.